Pada saat kita bicara tentang kalor, kalor ini adalah satu bentuk energi sebenarnya. Kalor ini dari mana? Kalor ini bisa juga dikatakan terkait dengan panas yang dimiliki oleh suatu benda. Asalnya dari mana? Karena energi ini adalah sesuatu yang dia itu tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan. Sebenarnya energi ini untuk jenis kalor ini dia terjadi perubahan dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lainnya. Mungkin contohnya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita punya kettle air seperti ini, pada saat kita masak air, berarti dia terjadi perubahan dari energi listrik menjadi energi kalor. Dan dalam hal ini energi kalornya itu dipakai untuk naikin suhu. Karena pada saat kita belajar tentang kalor itu ada dua sebenarnya. Apakah dia itu melakukan perubahan suhu, apakah dia melakukan perubahan wujud. Kapan dia melakukan perubahan suhu dan kapan dia melakukan perubahan wujud? Pada saat kita bicara untuk semua benda, apakah dia itu benda zat padat, zat cair, ataupun gas, mereka itu pasti mempunyai titik leleh. Titik leleh itu sama dengan kalau misalkan kita bicara tentang titik beku, sama dia itu punya namanya itu titik didih. Kalau untuk air, titik lelehnya atau titik bekunya itu nilainya adalah 0 derajat Celcius, sementara titik didihnya dia untuk 1 atmosfer itu sama dengan 100 derajat Celcius. Bagaimana dengan benda yang lain? Ya benda yang lain juga sama, meskipun katakanlah dia keras sekali, misalnya seperti besi, ya dia juga punya titik leleh dan dia juga punya titik didih. Tapi kalau misalkan besi kita mau bikin jadi bentuk cair, maksudnya dari padat kita ke bentuk cair, mungkin masih ada manfaatnya. Mungkin kita mau membentuk besi itu. Tapi kalau misalkan besi dalam bentuk cair, mau kita ubah ke dalam bentuk gas, ya buat apa? Buat apa besi dalam bentuk gas? Wong dia dalam bentuk cair ya, dia nanti dibikin supaya menjadi bentuk yang lain, dan dia menjadi padat lagi kan? Nah cair aja dia nggak ada gunanya. Buat apa kita bikin dia jadi dalam bentuk gas? Besi dalam bentuk cair ya ada banyak di dalam perut bumi. Itu kan semua logam kan dalam bentuk cair. Tapi kan itu nggak ada manfaatnya untuk kehidupan manusia sehari-hari. Jadi dia lebih ada manfaatnya kalau dalam bentuk padat. Nah, kapan dia terjadi perubahan wujud? Ya pada saat ini, pada saat titik leleh atau titik beku sama titik didih, dan masing-masing zat itu punya semua. Nah, selain di titik lelehnya dia, jadi kayak seperti air gitu, selain di 0 derajat Celcius, berarti dia akan melakukan perubahan suhu. Misalnya kita punya air suhu biasa, misalnya suhu 25 derajat Celcius, kita mau bikin dia jadi hangat 80 derajat Celcius, dan kita membutuhkan kettle air ini. Ya, kita melakukan perubahan suhu. Demikian juga dengan pada saat pas kita bicara tentang dispenser ini. Dispenser kan ada dua, dispenser untuk air panas maupun air dingin. Ya kita mau apa? Kita mau butuh air panas atau kita butuh air dingin? Kalau kita butuh air panas ya berarti kepada air itu kita harus kasih kalor. Kalau kita mau bikin dingin berarti dari air yang normal itu kita tarik suhunya, kita tarik kalornya dia keluar, maka dia suhunya akan turun. Nah, di situ berarti kita melakukan perubahan suhu. Banyak sekali alat-alat yang bisa dipakai untuk melakukan penambahan atau penyerapan kalor ini. Kalau untuk kayak seperti ini kan berarti water heater. Berarti dia dari air di suhu biasa, suhu normal, suhu kita biasanya, kita mau kasih kalor agar supaya dia tuh hangat. Kita mau mandi. Nah, kalau lemari es seperti ini ya berarti beda. Kalau ini kepada air dikasih kalor agar supaya suhunya dia lebih tinggi. Kalau yang ini berarti dari makanan-makanan ini kalornya diambil agar supaya suhunya rendah dan makanan ini terjaga kesegarannya, atau mungkin dia nggak cepat busuk. Jadi ada perubahan suhu juga. Nah, pada saat kita bicara tentang perubahan suhu, kita ini untuk masalah hitungannya ya. Kita punya perhitungan yaitu adalah Q sama dengan MC delta T. Q itu hubungannya dengan kalor. M ini hubungannya dengan massa. Jadi M ini adalah simbol untuk massa. C ini adalah simbol untuk kalor jenis. Yaitu adalah ini tergantung daripada
ini tergantung dari jenis bahannya. Dari bahannya dia. Besi dia punya kalor jenis sendiri, air punya kalor jenis sendiri, dan itu mesti dihafalin untuk yang air. Kalor jenis air nilainya adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, atau kita bisa ubah ke gram, Joule per gram derajat Celcius, atau dia kalau dalam kalori 1 kalori per gram derajat Celcius atau 1000. Salah satu aja yang perlu dihafalin ya. Kalau untuk Joule mungkin lebih sering pakai ini, kalau untuk kalori dia lebih sering kayak seperti ini. Pada saat kita melakukan perhitungan untuk satuannya, ngikutin daripada C-nya aja. Jadi maksudnya kalau misalkan kita punya Q sama dengan M kali C kali delta T, ini kan namanya kalor jenis. Kalau ini satuannya itu adalah Joule per kilogram derajat Celcius, ya berarti masanya ngikutin dia. Masanya kita ubah ke dalam kilogram, dan ini satuannya itu adalah Joule, ini satuannya adalah derajat Celcius. Delta T ini itu adalah perubahan suhu. Jadi pada saat kita berbicara tentang perubahan suhu untuk Celsius sama perubahan suhu untuk Kelvin, itu sama aja. Misalnya gini, kita punya T1 10 derajat Celcius, kita punya T2 20 derajat Celcius. Jadi kalau kita mau nyari tahu delta T dalam derajat Celcius berarti kan 10 kan, perubahan dari 10 menjadi 20. Nah sekarang kalau misalkan kita ubah ke dalam Kelvin, ini diubah ke dalam Kelvin, ingat Kelvin itu sama dengan Celsius ditambah 273, berarti di sini adalah 283 Kelvin. Sementara kalau untuk T2-nya itu adalah 293 Kelvin. Sehingga kalau misalkan kita tulis delta T-nya itu adalah 10 Kelvin. Jadi delta T untuk 10 derajat Celcius itu sama dengan 10 Kelvin, sama aja. Sehingga kalau misalkan kita punya sesuatu angka, misalkan kita punya kalor jenis air gitu ya. Tadi kan nilainya adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah yang ini kita mau ubah ke Kelvin sama aja, 4200 Joule per kilogram Kelvin. Nah itu sama. Jadi sebenarnya dari sini kita bisa ubah ke sini atau sebaliknya, sama aja. Itu kalau C-nya dalam satuan Joule per kilogram derajat Celcius. Kalau kita punya satuan C-nya itu adalah katakanlah kilokalori per gram derajat Celcius, ya satuan yang lain tuh ngikutin aja. Karena ngubah satuan daripada C ini itu lebih susah ketimbang ngubah satuan yang lain. Jadi yang lain itu mending ngikutin daripada satuan C ini aja. Masanya itu berarti harus dalam gram. Kalau C-nya diketahui dalam kilokalori per gram derajat Celcius. Delta T-nya diubah aja dalam derajat Celcius, dan Q-nya itu nanti satuannya adalah kilokalori. Nah, satuan daripada kalor itu ada dua sebenarnya. Kalori atau Joule. Kalau kita mau ubah, 1 kalori itu sama dengan 4,16 Joule, atau untuk pembulatan biasanya dia ditulis 4,2 Joule. Nah, sementara kalau dibalik 1 Joule itu sama dengan 0,24 kalori. Nah, ini adalah konversinya ya. Jadi mengkonversi Q satuan M sama satuan delta T lebih gampang ketimbang mengkonversi satuan daripada kalor jenis. Kalor jenis kalau misalkan kita tulis C kan Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah kalau mau gampang untuk membuat perhitungannya bikin gini. Ini ada M, ini ada C, ini ada delta T. Nah Q-nya kan di atas Q. Nah, kalau kita mau nyari tahu M-nya, berarti yang ini, berarti caranya adalah Q-nya tetap di atas. Berarti Q-nya di atas, terus kemudian di sini C kali delta T. Itu kalau mau nyari tahu M. Kalau kita mau nyari tahu C gimana? Ya sama, C berarti sama dengan Q dibagi sama M kali delta T. Jadi kalau diubah-ubah, ya gampang kita mau nyarinya. Yang berikutnya adalah kapasitas kalor. Nih, kapasitas kalor sama kalor jenis beda. Kalor jenis itu pengertiannya adalah kalau kita mau tulis C itu kan sama dengan Q dibagi M delta T kan. Pengertian dari kalor jenis adalah kalor yang dibutuhkan untuk mengubah suhu 1 gram suatu zat sebesar
1 derajat Celcius. Itu pengertian daripada kalor jenis. Sementara kapasitas kalor pengertiannya adalah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius. Jadi kalau untuk kalor jenis itu dia lebih spesifik per masing-masing bahan. Kalor jenis air, kalor jenis besi, kalor jenis aluminium itu beda-beda semua. Kalau kapasitas kalor itu sebenarnya seringkali untuk tempatnya. Jadi kapasitas kalor daripada tempatnya itu berapa? Apakah dia 100 Joule per derajat Celcius? Berarti maksudnya kalau dia suhunya mau naik 1 derajat Celcius, dia butuh kalor 100 Joule. Kalau kapasitas kalor misalkan 500 Joule per derajat Celcius, berarti artinya untuk menaikkan kalor, untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius, tempat itu membutuhkan kalor 500 Joule. Itu pengertian kapasitas kalor. Ya, sama ya, kapasitas kalor itu satuannya apa? Q sama delta T ngikutin aja. Jadi lebih baik kalau misalkan kita ngikutin daripada satuan kalor jenis maupun satuan kapasitas kalor. Nah, sekarang coba kita lihat contoh perhitungannya. 4 kg besi, berarti zatnya adalah besi, dipanaskan dari 20 ke 70. Kalau dia suhunya itu naik, berarti dia butuh kalor. Kalau suhunya turun, berarti dia ngelepas kalor. Nah, rumusnya sama aja. Karena ini hubungannya sama perubahan suhu, ya berarti kita pakai Q M kali C kali delta T. Nah, karena bendanya itu adalah besi, kalor jenisnya juga besi. Delta T-nya kita hitung dulu ya. Delta T-nya berarti adalah 70 derajat Celcius dikurangi 20 derajat Celcius adalah 50 derajat Celcius. Masanya ditulis. Kalau misalkan bingung ya satuannya ditulis saja. Massa berarti 4 kg. Kalor jenisnya, ini kan satuannya kan Joule per kilogram. Satuannya udah bener dong. Q-nya satuannya Joule, massanya kilogram, suhunya derajat Celcius. Tulis ya, 460 Joule per kilogram derajat Celcius. Delta T-nya 50 derajat Celcius. Nah, ini kan satuannya bisa dicoret. Delta T-nya bisa dicoret. Nah, sekarang kita tinggal hitung 4 dikali 460 dikali sama 50. Dapatnya berapa? Dihitung sendiri ya. Satuannya adalah Joule. Nah, sekarang kita lihat yang lain. Suhunya maunya naik sebesar 100 derajat Celcius. Berarti kan dia kan memerlukan kalor, bukan melepaskan kalor. Kalau melepaskan kalor, suhunya dari tinggi jadi rendah. Kalau memerlukan kalor, kalau suhunya dia tuh naik, berarti dia membutuhkan kalor. Berarti cara ngitung Q sama dengan M kali C kali delta T. M-nya karena ini adalah tembaga, C-nya adalah C-nya tembaga. Masanya tembaga 2 kg. Satuannya tapi nggak bener ya. Coba kita lihat nih. Kalori per gram. Berarti harusnya kita ganti satuan daripada masanya. Masanya kan diketahui 2 kg. Berarti kita ubah ke dalam gram. Karena itu lebih gampang daripada mengubah satuan daripada kalor jenis. 2000 gram. Kalor jenisnya tahu 0,09 kalori per gram derajat Celcius. Delta T-nya 100 derajat Celcius. Nah, ini kan satuannya udah sama, kita bisa coret, masanya sama. Nah, ini nanti berarti tinggal ngitung 200 dikali sama 0,09 dikali sama 100. Satuannya adalah kalori. Kayak gitu caranya. Saya potong dulu ya. Jadi kita sampai sini dulu, terus kemudian kita latihan dulu tentang kalor.